Di sebuah era di mana setiap detik dituntut untuk menjadi produktif, di sebuah dunia yang mengukur nilai kita dari seberapa sibuk kita terlihat, lahirlah seorang pemberontak. Namun, pemberontakannya bukanlah pemberontakan yang berisik. Ia tidak membawa spanduk, tidak meneriakkan slogan. Senjatanya adalah keheningan, medan perangnya adalah sofa di ruang tamunya, dan namanya adalah Patrick Star. Kita hidup dalam orkestra hiruk-pikuk bernama Bikini Bottom. Simfoninya dipimpin oleh Tuan Krabs, seorang konduktor yang matanya adalah simbol dolar, yang percaya bahwa waktu yang tidak dihabiskan untuk mencari uang adalah waktu yang terbuang. Pemain biola pertamanya adalah SpongeBob SquarePants, seorang pekerja teladan yang mencintai spatulanya lebih dari dirinya sendiri, yang melihat setiap detik istirahat sebagai pengkhianatan terhadap etos kerja. Lalu ada Patrick, ia adalah antitesis dari semua itu, sebuah not anomali yang sunyi di tengah kebisingan. Bagi dunia luar, ia adalah simbol kemalasan, sebuah bintang laut yang tidak melakukan apa-apa. Tapi bagaimana jika kita salah? Bagaimana jika apa yang kita lihat sebagai kemalasan sebenarnya adalah sebuah pencapaian spiritual tingkat tertinggi? Untuk memahaminya, kita harus melakukan perjalanan ke timur, ke sebuah filosofi kuno bernama Taoisme. Di jantung Taoisme terdapat sebuah konsep yang indah dan mendalam, Wu Wei. Secara harfiah, ia bisa diartikan sebagai tanpa tindakan atau tanpa usaha. Namun, maknanya jauh lebih dalam dari itu. Wu Wei bukanlah tentang tidak melakukan apa-apa. Ia adalah seni bertindak selaras dengan aliran alam semesta. Ini adalah tentang berhenti melawan arus, berhenti memaksakan kehendak, dan membiarkan segala sesuatu terjadi pada tempatnya dengan sempurna. Ini adalah tarian antara tindakan dan ketiadaan. Dan Patrick adalah penari utamanya. Kita tidak perlu mencari jauh-jauh untuk melihat buktinya. Dalam episode Stanley S. SquarePants, ketika sepupu SpongeBob Stanley yang canggung dan selalu menghancurkan segala sesuatu datang meminta bantuannya, Patrick tidak memberikan instruksi yang rumit. Ia hanya menunjukkan esensi dari tidak melakukan apa-apa, dan sebagai demonstrasi pamungkas ia langsung tertidur pulas. Dunia mungkin melihatnya sebagai kelakar, tapi seorang Taois akan melihatnya sebagai pelajaran paling murni. Dalam ketiadaan tindakan tidak ada kesalahan yang bisa dibuat. Kebijaksanaannya tidak berhenti di situ. Dalam momen yang berbeda, ketika SpongeBob berjuang dengan bisnisnya di episode Patty Hype, Patrick memberikan nasihat yang mendalam. Terkadang kita harus masuk jauh ke dalam diri kita untuk menyelesaikan masalah. Pesannya jelas dan universal. Solusi tidak selalu datang dari pemikiran yang panik dan tindakan yang terburu-buru. Terkadang solusi datang ketika kita berhenti mencari, ketika kita mengosongkan pikiran dan membiarkan jawaban menemukan kita. Dan puncaknya, bukti paling tak terbantahkan dari keahliannya bukanlah sebuah dialog, melainkan sebuah pencapaian yang dilembagakan. Dalam episode Big Pink Loser, setelah putus asa karena tidak pernah memenangkan penghargaan apapun, Patrick akhirnya dianugerahi sebuah piala. Gelar juaranya melakukan benar-benar tidak ada apapun lebih lama daripada siapapun. Ini bukan lagi sekadar gaya hidup, ini adalah sebuah keahlian yang diakui, sebuah disiplin yang membawanya pada kemenangan. Di sini, tidak melakukan apa-apa diangkat dari sekadar aktivitas pasif menjadi sebuah performa virtuoso. Dunia mungkin melihatnya sebagai lelucon, tapi bagi seorang master Taois, itu adalah validasi tertinggi atas penguasaannya. Jadi, ketika kita melihat Patrick Star hanya menatap kosong ke angkasa atau berliur di atas sofanya, kita tidak sedang menyaksikan sebuah kemalasan. Kita sedang menyaksikan seorang master yang sedang berpraktik. Ia mengajarkan kita pelajaran yang paling radikal di abad ke-21, bahwa di tengah dunia yang terus berteriak, lakukan sesuatu. Terkadang tindakan yang paling kuat, paling bijaksana, dan paling damai adalah tidak melakukan apa-apa sama sekali. Ia bukan sekadar bintang laut, ia adalah seorang master Taois yang kebetulan hidup di bawah sebuah batu. Oh SpongeBob, terkadang kita harus menyelami lebih dalam diri kita untuk menyelesaikan masalah kita. Jika tidak melakukan apa-apa adalah metode yang dijalani Patrick, maka kita harus bertanya lebih dalam, apa isi pikiran yang mempraktikkannya? Jawabannya di permukaan, tampak sederhana, tidak ada. Patrick seringkali dianggap sebagai lambang kebodohan, tapi di sini kita akan mengajukan sebuah tesis yang berbahaya. Bagaimana jika kebodohan Patrick bukanlah sebuah kekurangan, melainkan sebuah pilihan, sebuah strategi filosofis untuk mencapai kebahagiaan tertinggi? Lihatlah antitesisnya, Squidward Tentacles. Ia terpelajar, ia
mengerti musik, seni, dan mendambakan budaya tinggi. Ia memiliki kesadaran intelektual yang jauh melampaui tetangganya yang berpori-pori kuning. Namun, Squidward teramat sangat sengsara. Pengetahuannya tentang dunia yang lebih baik di luar sana hanya berfungsi untuk menyoroti betapa menyedihkan realitasnya. Lalu ada Patrick. Ia tidak bisa membedakan antara mayones dan instrumen musik, dan ia hampir selalu bahagia. Ini adalah paradoks besar Bikini Bottom. Dan untuk memecahkannya, kita harus meminjam lensa dari seorang filsuf Prancis, Albert Camus, dan gagasannya tentang absurdisme. Camus berpendapat bahwa kondisi manusia itu absurd. Kita adalah makhluk yang secara putus asa mencari makna, logika, dan keteraturan di alam semesta yang pada dasarnya tidak peduli, kacau, dan diam. Penderitaan kita, menurut Camus, lahir dari benturan antara kebutuhan kita akan makna dan keheningan alam semesta yang tidak mau menjawab. Manusia yang sadar akan hal ini, seperti Squidward, akan merasakan kecemasan eksistensial. Mereka tersiksa oleh pertanyaan mengapa dan apa gunanya semua ini. Patrick Star secara jenius menghindari penderitaan ini dengan tidak pernah bertanya. Ia adalah seorang absurdis alami. Ia hidup di dunia di mana api bisa menyala di bawah laut, kepiting membesarkan anak ikan paus, dan sahabatnya adalah sebuah spons. Ia tidak pernah berhenti sejenak untuk mempertanyakan irasionalitas dunianya. Ia hanya menerimanya. Ia tidak mencari makna besar dalam hidupnya. Ia menciptakan makna-makna kecilnya sendiri. Kelezatan Krabby Patty, kehangatan persahabatan, kesenangan meniup gelembung. Kita melihat ini dengan sempurna dalam episode The Secret Box. SpongeBob, sang pemikir, tersiksa oleh rasa penasarannya. Ketidaktahuan akan isi kotak itu menciptakan monster di dalam imajinasinya, menghancurkan kebahagiaannya. Patrick di sisi lain, yang memiliki kotak itu, berada dalam ketenangan yang absolut. Baginya, kegembiraan tidak terletak pada pengetahuan tentang apa yang ada di dalam kotak, melainkan pada pengalaman sederhana memiliki rahasia bersama seorang teman. Di saat lain, ketika Squidward mengurung dirinya dalam penjara paranoia karena terlalu banyak berpikir, Patrick tetap dalam dunianya yang sederhana dan damai. Pikirannya yang tidak terbebani oleh bagaimana jika membuatnya kebal terhadap kecemasan yang melumpuhkan orang lain. Dan dalam sebuah momen kejujuran yang langka dan mengharukan, Patrick sendiri yang merangkum seluruh filosofinya. Ketika ia merasa kecerdasannya yang sementara waktu mengancam hubungannya dengan SpongeBob, ia berteriak, "Pengetahuan tidak bisa menggantikan persahabatan. Aku lebih baik jadi idiot daripada kehilanganmu." Inilah kuncinya. Ia secara sadar atau mungkin bawah sadar telah membuat pilihan. Ia memilih koneksi daripada koreksi. Ia memilih kebahagiaan daripada kebenaran. Kebodohan Patrick bukanlah ruang hampa. Itu adalah perisai yang ia bangun untuk melindungi dirinya dari pertanyaan-pertanyaan tajam yang menyiksa sisa dunia. Dengan menolak untuk memikul beban pengetahuan dan makna, ia membebaskan dirinya untuk menikmati keindahan absurd dari setiap momen. Ia tidak tahu apa arti kehidupan. Dan dalam ketidaktahuannya itu, ia menjadi satu-satunya karakter yang benar-benar tahu cara menjalaninya. Pengetahuan tidak bisa mengganti persahabatan. Aku lebih memilih jadi orang bodoh. Baru saja kita membangun sebuah argumen yang kokoh bahwa kekuatan Patrick terletak pada kesederhanaannya, pada penolakannya terhadap pengetahuan yang membebani, pada kebahagiaannya dalam ketidaktahuan. Ini adalah sebuah gambaran yang nyaman dan konsisten. Lalu, bagaimana kita menjelaskan ini? Dalam satu momen yang kini menjadi legenda, Patrick menyatakan dengan artikulasi sempurna, "The inner machinations of my mind are an enigma." Mekanisme batin dalam pikiranku adalah sebuah teka-teki, sebuah kalimat yang mungkin akan Anda temukan dalam buku catatan seorang penyair era romantisisme atau seorang filsuf eksistensialis, keluar dari mulut karakter yang sama yang kesulitan mengikat tali sepatunya. Ini bukan sekadar lelucon, ini adalah sebuah retakan dalam realitas, sebuah kilatan petir yang menyibak jurang kedalaman di balik tatapan kosongnya. Untuk memahami fenomena ini, kita harus beralih ke filosofi lain, Shoshin, dari Zen Buddhisme. Shoshin berarti pikiran seorang pemula. Konsep ini mengajarkan bahwa pikiran seorang ahli seringkali tertutup. Ia sudah penuh dengan pengetahuan, prasangka, dan ego, sehingga tidak ada ruang lagi untuk kebenaran yang baru. Sebaliknya, pikiran seorang pemula yang kosong, terbuka, dan tanpa prasangka justru lebih mampu melihat dunia apa adanya. Pikiran Patrick Star adalah Shoshin yang paling ekstrim. Pikirannya begitu kosong, begitu tidak terbebani oleh apa yang seharusnya, sehingga ia menjadi wadah yang sempurna bagi kebenaran intuitif untuk muncul secara spontan.
Kilatan jeniusnya tidak berhenti pada satu kalimat puitis. Saksikan pembelaan filosofisnya tentang validitas kata wumbo dalam episode Mermaid Man dan Barnacle Boy 4. Ketika SpongeBob yang logis mencoba menyanggahnya, Patrick tidak goyah. Ia membangun sebuah argumen linguistik yang mandiri. Aku wumbo, kau wumbo, dia, aku wumbo. Wumbologi, ilmu tentang wumbo, ini kelas 1 SpongeBob. Logika yang aneh, namun pada saat itu dalam semestanya sendiri tak terbantahkan. Ia tidak berdebat menggunakan aturan dunia. Ia menciptakan aturannya sendiri dan menang. Dan mungkin bukti terkuat dari tesis ini datang dari episode Patrick Smartpants, sebuah eksperimen paling berbahaya yang pernah terjadi padanya. Ketika sebuah kecelakaan membuatnya menjadi jenius, ia bisa memecahkan sains, seni, dan filsafat. Tapi apa hasilnya? Ia menjadi arogan, terasing, dan yang paling parah, ia kehilangan sahabatnya. Pengetahuan menjadi kutukan. Dan dalam tindakan kebijaksanaan tertingginya, ia memilih untuk kembali menjadi dirinya yang bodoh. Ini adalah sebuah pernyataan filosofis yang luar biasa. Ia mengalami kejeniusan, melihatnya, dan kemudian secara sadar menolaknya demi sesuatu yang ia anggap lebih berharga, kebahagiaan, dan koneksi. Jadi, momen-momen ini bukanlah anomali acak, ini adalah sebuah pola. Kebijaksanaan Patrick bukanlah produk dari analisis, melainkan intuisi. Itu tidak lahir dari proses berpikir yang rumit, melainkan dari ketiadaan berpikir sama sekali. Pikirannya yang tenang adalah sebuah kolam yang diam. Ketika dunia melemparkan sebuah pertanyaan, riak yang muncul adalah kebenaran murni, tidak dikeruhkan oleh ego atau kerumitan. Patrick Star bukanlah seorang idiot yang sesekali terdengar pintar. Ia adalah sebuah paradoks yang hidup. Ia adalah bukti bahwa intelijen dan kebijaksanaan adalah dua hal yang sangat berbeda. Dan terkadang, pikiran yang paling kosong sekalipun bisa menjadi cermin paling jernih bagi kebenaran alam semesta. Aku wumbo, kau wumbo, dia perempuan, aku wumbo, wumboing, wumbo. Aku ingin tahu apa jatuh dari ketinggian seperti ini bisa membuatku mati. Wumbologi, ingin belajar wumbo, itu tingkat pertama SpongeBob. Kita telah menjelajahi dunia batin Patrick, sebuah lanskap luas berisi keheningan Taois, penerimaan absurdis, dan kejernihan Zen. Sekarang, mari kita tarik kamera kita keluar dari bawah batunya dan melihat di mana ia berdiri dalam tatanan masyarakat, dalam rantai makanan ekonomi Bikini Bottom. Lihatlah sekelilingnya, ini adalah sebuah sistem yang terdefinisi dengan jelas. Di puncak ada Tuan Krabs, sang kapitalis utama, yang menjadikan akumulasi kekayaan sebagai satu-satunya agamanya. Di bawahnya ada kelas pekerja, diwakili oleh SpongeBob, seorang buruh yang bersemangat, efisien, namun pada dasarnya tereksploitasi. Lalu ada Squidward, sang seniman yang terasing, terjebak dalam pekerjaan yang ia benci untuk menopang gaya hidup kelas menengah yang tidak pernah memuaskannya. Ini adalah sebuah ekosistem materialisme, ambisi, dan transaksi. Dan di tengah-tengah semua itu, muncul sebuah pertanyaan fundamental. Di mana posisi Patrick Star? Jawabannya sederhana dan radikal. Tidak dimanapun. Patrick tidak berada di dalam piramida ini. Ia adalah anomali yang hidup di luarnya. Ia adalah sebuah kesalahan dalam sistem. Dan untuk menemukan padanan filosofis bagi keberadaannya yang radikal ini, kita harus mundur lebih dari 2000 tahun ke jalanan berdebu di Athena kuno dan bertemu dengan seorang filsuf bernama Diogenes. Diogenes adalah bapah dari filsafat sinisme, cynicism. Kaum sinis kuno percaya bahwa tujuan hidup adalah mencapai kebajikan dengan hidup selaras dengan alam. Caranya dengan menolak semua hasrat konvensional, kekayaan, kekuasaan, ketenaran, dan kepemilikan. Mereka hidup dengan menanggalkan semua yang tidak esensial. Diogenes begitu ekstrim, ia hidup di dalam sebuah tong besar di tengah pasar, hanya memiliki sebuah jubah dan mangkuk yang kemudian ia buang setelah melihat seorang anak minum dengan tangannya. Sekarang, lihatlah Patrick. Diogenes punya tongnya di Athena, Patrick punya batunya di Bikini Bottom, paralelnya begitu mengerikan dan akurat. Patrick tidak punya pekerjaan, ia tidak punya ambisi karir, ia tidak menimbun harta. Rumahnya, sebuah batu besar, adalah pernyataan anti properti yang paling ultimatif. Perabotannya terbuat dari pasir, sesuatu yang tidak bisa dimiliki, hanya dibentuk sementara. Keinginannya bersifat alamiah dan primer, makan saat lapar, tidur saat lelah, bermain saat ingin. Ia adalah Diogenes yang terlahir kembali dalam bentuk bintang laut. Studi kasus yang sempurna adalah episode The Card. Patrick mendapatkan kartu koleksi langka yang nilainya sangat tinggi. Sementara SpongeBob tersiksa oleh nilai moneter kartu itu, Patrick dengan bebas menggunakannya untuk hal-hal praktis,
seperti membersihkan panggangan atau membuka rumah batunya. Ia sama sekali tidak terikat oleh sistem nilai yang diciptakan masyarakat. Baginya, sebuah benda dinilai dari kegunaannya, bukan dari harganya. Ini adalah penolakan sinis yang paling murni. Namun, ujian terbesar bagi filosofi sinisnya datang dalam episode Rule of Thumb. Takdir, dalam sebuah ironi kosmis, memberinya kekuasaan absolut saat ia dinobatkan menjadi Raja Bikini Bottom. Dan apa yang terjadi? Kekuasaan itu merusaknya. Ia menjadi tiran yang arogan, merebut barang milik orang-orang dan menyalahgunakan otoritasnya untuk kesenangan sesaat. Kekuasaan itu membuatnya sengsara dan terasing. Pada puncaknya, dalam sebuah momen kejernihan, ia secara sukarela melepaskan mahkotanya dan kembali menjadi dirinya sendiri. Ia diberikan kekuasaan, menyadari bahwa itu merusak esensi dirinya, lalu menolaknya. Ini adalah penolakan Diogenes yang paling agung. Ia lebih memilih dirinya yang otentik daripada kekuasaan. Jadi, gaya hidup Patrick bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah sebuah perlawanan pasif. Ia adalah seorang pemberontak yang bahkan tidak menyadari bahwa ia sedang memberontak. Tuan Krabs mungkin punya semua uang di dunia, tapi Patrick punya sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia beli. Kebebasan dari keinginan akan uang itu sendiri. Dalam kemiskinan materialnya, Patrick Star adalah makhluk yang paling kaya dan paling bebas di seluruh Bikini Bottom. Kita telah melakukan perjalanan yang panjang. Kita telah membedah Patrick Star dan menempelkan berbagai label filosofis padanya. Seorang master Taois yang menguasai seni tidak melakukan apa-apa. Seorang absurdis yang menemukan kebahagiaan dalam kekacauan. Seorang bijak zen dengan pikiran pemula yang jernih. Seorang sinis radikal yang menolak belenggu materialisme. Tapi, apakah semua label ini hanya potongan puzzle yang tersebar? Ataukah ada sebuah benang emas yang menjahit semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh dan agung? Adakah satu prinsip inti, satu fondasi utama yang menopang seluruh bangunan filosofi Patrick Star? Ada. Jawabannya terletak pada satu-satunya kekuatan di alam semesta yang mampu menggerakkan bintang laut yang paling diam sekalipun. Satu-satunya alasan yang bisa membuat sang absurdis mencari makna. Satu-satunya loyalitas yang dipegang teguh oleh sang sinis. Kekuatan itu bernama SpongeBob SquarePants. Di sini kita tiba pada puncak filsafat Patrick yang berakar pada tradisi etika tertua, etika kebajikan, virtue ethics dari Aristoteles. Filsuf Yunani kuno ini percaya bahwa kehidupan yang baik dan berkembang, yang ia sebut eudaimonia, tidak dicapai dengan mengikuti aturan melainkan dengan mempraktikkan kebajikan. Dan bagi Aristoteles, salah satu kebajikan manusia yang paling luhur, paling esensial adalah philia, persahabatan yang mendalam. Bagi Patrick Star, philia bukanlah sekadar emosi. Itu adalah pusat dari seluruh eksistensinya. Itu adalah kompas moralnya. Ia mungkin seorang Taois secara tidak sengaja atau seorang sinis karena sifatnya, tapi loyalitasnya kepada SpongeBob adalah sebuah pilihan yang sadar dan aktif. Ini adalah satu-satunya ranah di mana ia tidak pernah pasif. Kita melihatnya dalam The Fry Cook Games, di mana persaingan sengit mengubah mereka menjadi rival. Namun, di tengah pergulatan final mereka, celana keduanya robek dan memperlihatkan bahwa mereka memakai celana dalam dengan warna sahabat mereka, SpongeBob kuning dan Patrick merah jambu. Momen absurd inilah yang langsung menyadarkan mereka bahwa identitas sebagai sahabat jauh lebih penting daripada kemenangan, membuat keduanya meninggalkan pertandingan sambil bergandengan tangan. Kita juga bisa melihatnya dalam episode Patrick Man. Awalnya, ia menjadi pahlawan super bukan karena tujuan mulia, melainkan karena kesalahpahaman sederhana tentang peran itu, yang justru membuatnya menyebabkan lebih banyak kekacauan. Namun, ujian sesungguhnya datang di akhir. Ketika SpongeBob benar-benar dalam bahaya, naluri Patrick mengambil alih. Tanpa ragu, ia melakukan tindakan heroik pertamanya yang tulus dan berhasil, menyelamatkan sahabatnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun niat awalnya kabur, ketika dihadapkan pada pilihan, tindakan heroiknya yang paling sejati selalu berlabuh pada kebajikan persahabatan. Mau filsafat yang lebih dalam dari ini? Gabunglah ke Arsip Terlarang. Kalau tidak, ya biarkan Patrick tetap lebih bijak dari Anda. Maka inilah sintesisnya. Jika Taoisme adalah cara hidupnya, jika sinisme adalah kritik sosialnya, jika Zen adalah metode berpikirnya, maka etika persahabatan adalah agamanya. Inilah satu-satunya dogma yang ia anut tanpa ragu, satu-satunya kebenaran yang tidak bisa dinegosiasikan. Pada akhirnya, filsafat Patrick Star dapat disuling menjadi satu kebenaran agung yang bersinar lebih terang dari semua teori rumit di dunia. Tidak ada yang lebih penting daripada persahabatan. Segala sesuatu yang lain, kekayaan
Kekayaan, pengetahuan, kekuasaan, bahkan logika itu sendiri hanyalah kebisingan latar belakang. Jadi, ketika Anda melihat kembali ke rumah batu yang sederhana itu, pahamilah bahwa di baliknya tidak hanya ada tempat tinggal seorang bintang laut. Di baliknya ada sebuah monumen untuk kebajikan yang paling mulia. Di sana, di bawah batu itu, tidak hanya ada pasir dan keheningan. Di sana bersemayam kompas moral paling setia di seluruh lautan. Ia mungkin bukan karakter terpintar, terkuat, atau terkaya, tapi dengan menjadikan persahabatan sebagai bintang penuntunnya, Patrick Star tanpa diragukan lagi adalah filsuf terhebat di Bikini Bottom.